Bener, karena dia kan nggak pernah nyasar, yang nyasar mau kita. Tapi Kerja ya bagus. di antara kita apa dari pagi sore siang sore panang gitu bahas dia bisa ngakak loh kita. Iyalah, dia tuh ada akademinya tersendiri, akademi Oh iya. kesosialan jiwa manusia, Oh. kesosialan jiwa manusia. Iya, AKJM, 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 bagus itu. Cukup mengganggu Ya dan itu. bikin penasaran saya, karena saya dulu pernah mainin Bitcoin. Ye, dia lagi verifikasi. Dia main Bitcoin juga Iya, keren. udah main dia, udah belajar sama saya gara-gara kemarin itu di trading. Bayangin aja berapa jam itu di training. Bagaimana lihat Oh akun walah. spot, derivatif. Oh. Saya dulu pernah punya tapi akun saya lupa. Oh, di mana Tapi mainnya? masih udah aduh udah tahun kapan ya aku yang ngajarin itu Bu Irma. Dia Mm-mm. orang Indonesia yang stay di Jerman. Oh, Udah tahun kapan gitu. Cuman saya tuh lupa akunnya. Tapi Bitcoin masih bagus ya Mister. wah sekarang udah miliaran, udah 1,1 miliar. Oh, Kalau sempat udah. punya mah, kalau sempat punya cari tahu aja di walletnya di mana simpennya. Kalau kita punya simpen wallet kita tahu, bisa login lagi mau 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ya itu. Sebab Saya ingat-ingat kepemilikannya lagi masuk bisa dipindahin kok. akunku apa gitu. Jadi gini, kepemilikan Bitcoin itu bisa dipindah tangankan hanya dengan 12 unsur, suku kata ya. Jadi suku kata 12 itu bisa ngebuka ini wallet, siapapun bisa buka. Jadi cukup siapin kertas saya sebenarnya untuk ngingetin semua, karena ini kan proyek masa depan. Proyek masa depan yang sekarang udah bisa Oke. dicairin, bukan nggak bisa dicairin, karena yang tadi saya ngomong bahwa sudah banyak orang yang melihat bahwa ini adalah emasnya, emasnya dolar ibaratnya. Emasnya Oh. dolar itu kan mahal banget ibaratnya. Per tanggal sekarang aja itu emas sudah 1,17 juta ya, 1,5 juta mungkin ya. Udah naik segitu jauhnya, Oh apalagi ya, ini Bitcoin udah ini. kalau. Iya, udah tinggi banget. Coba aku lihat dulu, emas itu 1,2 juta, kemarin udah sempet 1,3, 1,4, terus turun lagi kan. Tapi ya dia, kalau ini emasnya dolar gitu kalau kita gambarin, nah harganya aja itu melambung bertahun-tahun sampai di miliaran. Udah berapa tahun sih, Oh. 2010 kan, 2004, 14 tahun. Dalam 14 tahun kenaikannya begitu signifikan. Iya, kita sih nggak usah Tapi ngomongin sih udah. cuannya doang, tapi kita juga lihat manfaat teknologinya kan. Sebab Oh iya. di market maker aja itu gede peluangnya. Hmm. Saya tuh kan beberapa kali juga ditawarin lagi dari di DM di IG gitulah untuk ikut Bitcoin gitu. Tapi wes Hmm, lupa aku caranya. Ya gampang kok. entahlah. Intinya Nggak, apa gampang itu, namanya? gampang. Jadi misalkan udah sempet punya nih ya, buat akun ini tinggal login aja, terus pindahin deh ke rupiah. Duitnya udah bisa ditarik itu, mulai dari 10.000, 20.000 rupiah sampai miliaran, tinggal di sell aja gitu sih. Iya, the problem is I forget my account. Ya udah, cari tahu dah siapa tuh si Irma, nggak ada lagi cara lain. Ah, iya. Oh iya, kayaknya masih aku juga udah lama sekali nggak komunikasi sama Bu Irma. Oh Coba nanti tak cari dia masih on WA nggak ya? ya, cari tahu aja, karena tanpa kita Itu mencari tahu susah kan. iya, itu awal-awal aku belajar spiritual tuh dari Bu Irma itu. Oh, Yang baik model banget. apa namanya? Kita ya tahu tentang itu loh titik-titik bagaimana kita ini loh apa namanya uh, istilahnya lupa aku. Tapi kita pukul-pukul sak kepala, terus dahi, Kenapa telinga. dipukul-pukul? Itu Eh, enggak pakai jari doang. oh, saya Pakai jari kirain doang jangan pakai dipukulin jangan pakai balok gitu. Mukulin diri sendiri ntar bahaya dong. enggak.
apa Ditotok gitu kali, juga pernah. ditotok. Tapi dipukul-pucil pakai 3 jari, dari jari manis, jari tengah sama jari telunjuk itu 3 gitu kan. Itu kayak afirmasi juga kayak gitu yang Oh iya, dia juga harus tuh. ngajarin saya Oh, tentang apa namanya Ho'oponopono. oh apa Tahu tuh? nggak? Pernah dengar Nggak nggak? tahu saya, nggak pernah. Ho'oponopono itu sebuah istilahnya ungkapan, itu juga ditemukan beberapa puluh tahun yang lalu. Isinya Ho'oponopono itu ucapan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you ke diri sendiri Hmm. gitu. Jadi kalau ada something happen atau apa gitu, itu kita ngomong sama diri sendiri gitu loh. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, sambil kita meletakkan tangan di dada gitu loh. I'm sorry, Oh, please forgive me, thank you, I love you. Mantra gitulah, mantra mantra. orang Oh, zaman-zaman kayak nama dulu gitu. cryptocurrency ya, mantra. Sekarang ada tuh namanya mantra tuh. Udah ceban satu koin. Ada aja nyangkut ke sana. Iya. Jadi unik ya namanya Iya, hidup ya. Kadang-kadang ibaratnya kita perlu kalau dibilang apa ya self development dalam diri kita ini dengan menyebutkan beberapa mantra itu tadi. iya. Mantra. Dulu very very helpful buat saya. Kayak orang India nih, Ya, very very helpful. iya. Tapi gini, beberapa ini kok orang-orang India yang anu ya, yang apa Kenapa? ya, kayak ngajak komunikasi sama saya gitu. Tahu Aneh gak? sih. Tahu gak kenapa? Kenapa? Saya masuk forum, terus saya taruh nomor telepon Miss Yofi. Dia yang di chat langsung. Sialan. Iku cihotae dong. Iya dong. Itu apresiasi dong. Namanya gini loh. Namanya ibaratnya Miss Yofi ini kan punya kelebihan, ya kan. Jangan disia-siakan kelebihannya untuk mengadaptasi pada lingkungan baru. Itu nggak ada di orang lain tuh nggak ada saya perlakukan kayak gini. Ini namanya sebuah cara untuk menyeimbangkan kehidupan. Satu di supply chainnya, Ya. kedua di importer agennya, ketiga di Miss Yofi itu menata ini mau jadi seperti apa ke depannya. Jadi Mm-mm. itulah yang disebut dengan orang Indianisme. Oh. Iya sih, memang Iya. kayaknya aku melihat diriku sendiri tuh passionku juga di situ gitu loh. Aku tuh suka memanage segala sesuatu, apa ya, secara manajerial lah atau apalah istilahnya. Tetapi intinya di Teams ini kan maksudnya ada banyak bahan nih yang sebenarnya bisa kita bisa apa ya istilahnya kita maksimalkan gitu loh. Mungkin kemarin memang nggak ada orang yang istilahnya kalau orang Jawa ngomong apa ya, eh, ayo duh ayo ayo kesini atau memanage itu menjadi sebuah apa ya sebuah Kebiasaan. sebuah Namanya apa ibaratnya istilahnya kayak volume volume merubah hidup namanya ibaratnya. Karena gini ya, oh, saya selalu bilang manusia itu unik. Visual computingnya dalam pikiran dia itu dia lihat siapa role model sebelumnya. Kalau kedisiplinan itu muncul terus, dia akan berusaha untuk mengikutinya. Berusahanya dia ini yang menjelma menjadi si Shogi gitu maksud saya. Nah kalau misalkan iya. itu namanya ibaratnya dedikasikan menjadi satu jiwa kepahlawanan, maka kepemimpinan ini akan terus menerus tercipta. Siapa yang jadi leader selanjutnya di bulan depan, siapa yang akan menjadi leader selanjutnya di besok hari, itu bakal mudah diduplikasikan. Kalau sebelumnya kan saya ngobrol-ngobrol sama semua tim, ternyata belum ada yang bisa melakukan penentuan gimana arus itu dia ciptakan sendiri. Nah, jadi di Mhm. sini sebenarnya menjadi satu bagian yang bagus kalau kita bikin yang namanya apa ya kalau sebutnya terobosan itu. Mhm. Oh ya ini ngomong-ngomong, Miss Yofi mau gak bikin siaran aja sama saya? Namanya kalau di LinkedIn itu namanya siaran untuk hope hope mindset. Jadi kita bikin judul hope mindset. Nanti saya bakal ngisi sekitar berapa menit saya ngebacot gitu ya. Nah terus nanti Miss Yobi tanya-tanya saya aja. Jadi kerjanya Miss Yobi nanya-nanya. Terus nanti saya juga memberikan pertanyaan. Jadi kita bikin ada guestnya siapa, ya speakernya saya.
Jazz-nya itu atau naratifnya yang bikin pertanyaan siapa nanti Miss bisa bisa naik loh ini level backsnya di mungkin dia kalau misalnya kita banyak ngebacot itu ternyata bagus ya jadi Iya. tingkat awareness Sering kok. orang Itu sering apa? ngebacot juga. Saya ngeliat juga. Yes. Notifikasinya diundang gitu. Nah iya itu Kan maksudnya iya nah itu mereka cuma ngebacot aja tapi mereka bisa naik kan levelnya strata kastanya mereka tuh akhirnya banyak orang yang menyukai tapi banyak juga yang jadi nggak menyukai karena kok tiap hari dia nge-spam terus nih nge-spam lagi nih dia gitu. Yang sering itu si Rangga itu Rangga Pimanto. Oh saya tahu Rangga ya Rangga ini orang Indofood orang Indofood Oh, tahu tahu betul saya uh, nah dia kalau dia ngasih sharing tentang penguatan pribadi ya boleh nanti kita senggol gitu boleh jadi boleh dia masuk loh kita sebut aja nama dia boleh nggak ada masalah karena kan kita bukan ngejual iklan gitu ya melainkan kita ya. lagi nyenggol mereka ini supaya kapan bawa dong nama perusahaan gue supaya melejit gitu kan bisa jadi melejit dalam artian pada saat kita rekrutmen itu mereka aware bahwa ini company ini menolong orang banyak gitu. Jiwa sosialnya tuh ada di situ gitu maksudnya dan itu nggak bisa disiaran ulang kecuali kita masih live jadi kita bikin live nya sekitar 1-2 jam aja apalagi kita orang-orang yang suka sharing kan bagus itu jadi menjadi berkat kalau saya bilang menjadi berkat dimanapun kita berada namanya walaupun konotasinya melalui bacotan yang kita lewatin ya setiap hari kan ada kita bikin judul A, judul B, judul C dan itu dianalisa ternyata Miss Yofi menilai bahwa oh ini saya juga dapat nih insight di sini gitu ya. Jadi kita bawa berapa orang ya? Bawa aja tim kita bawa tim kita juga 4 orang lah ya jadi yang sebagai saksi lu ngapain lu selama di outing ngamun tidur ngedengerin atau mau anak ya bener atau mau anak nih iya bener atau mau anak nih ya kan dibagi dia soalnya dibagi menjadi beberapa bagian dan itu seru bener dibikin aja mungkin 1-2 hari ke depan ya kita harus bisa ya karena jujur kata kalau kita melakukan sesuatu tulus itu bakal menimbulkan efek yang sangat bagus ke depannya gitu ya Iya. saya harus Ya nanti akuin. coba tak bikin tema-temanya ya dalam boleh seminggu gitu. oh iya dalam seminggu ya kita babat aja 3 hari berturut-turut di jam 9 jam 10 sampai jam 11-an jadi nanti Miss nggak ngomong sendirian tenang aja saya cover tim yang lain juga cover pokoknya lu orang harus cover juga gitu loh jangan cuman foundernya doang karena kita kan mau jadi top 1%. Kalau kita mau jadi top 1%, top 1% orang yang dilihat pergerakannya yang sangat signifikan terjadi bukan karena kita pengen terkenal itu mah bukan karena itu tapi di balik itu ada sebuah value yang kita tinggalkan tuh berupa legacy. Nah, itu susah untuk didedikasikan kalau bukan dijalanin sendiri hari demi hari susah-susahnya di ibaratnya dicupu-cupuin dikrocok-krocokin nah kamu bisa apa sih nah itu kan bisa menyemangatkan gitu kan woi ada lo yang kayak gini lo ada lo kayak kan nah itu jadi jiwa entrepreneurshipnya kan teman-teman jadi terekspos wah saya jadi angkat gitu ya di sini apalagi kedepannya saya bakal begini gitu kan kalau saya udah dapet ini harusnya saya lebih loyal dengan cara begini dan itu semua ada keterkaitannya dan dari keterkaitan ini bisa dikompoinin juga gitu kan sikapnya dia ini ke masyarakat ya nanti orang datang dia mau nanya ini outing siapa nih loh, oh kenapa tuh di LinkedIn itu kan awal-awal itu aku pernah menghebohkan LinkedIn ya kenapa orang-orang yang tahu saya yang orang-orang dulu ya yang tahu itu jadul dong orang jadul orang jadul istilahnya kenapa tuh melihat saya icon itu sebagai seorang perempuan pengajar seks oh sekarang udah tobat bilang aja sekarang udah tobat bukan tobat oh masih itu edukasi oh iya tapi atau kalau kita lagi ngebahas bisnis ngomongin kayak gitu kan orang jadi otaknya jadi jorok
Tidak apa-apa, nanti bisa Oh saya pernah. Oh pernah Oh dulu kan ya. intinya saya ngajar, ya kan? Oh iya Saya iya. ngomong, Bukan ini pernah ada lagi itu loh. mah berarti ngajarin dia. Iya, iya. Ngajarin teknik orgasme gitu kan. Oh iya. Enggak. Ada aja. Karena buku saya yang judulnya kayak gitu kan sempat heboh gitu di LinkedIn. Jadi dunia profesionalisme saya masukin buku saya yang tapi padahal di situ judulnya aja saya yang ngaco ya. Karena saya bingung kan kasih judul apa ya gitu kan. Wah ini orang biar mikirnya ini udah langsung Kesono. Samudra Hening. Itu ada Samudra Heningnya loh gitu. Oh iya, ada Tapi keheningan di balik orang, itu ya. iya ada heningnya juga gitu. Wah, ya itu makanya saya sempat mungkin banyak apa ya kiai-kiai haji-haji yang ada di situ protes kan. Saya ada di situ. Iyalah. Sempat dinonaktifkan sebulan atau apa. Tapi saya bikin baru lagi nih, bikin baru lagi. Oh udah baru lagi. Oh ya udah. Enggak, Bagus ya. sempat bikin. Oh. Terus tiba-tiba wah mau udah mati nih udah apa istilahnya networkku segini banyak berapa ribu hilang nih, aku harus mulai lagi dari awal gitu. Cuman aku muncul dengan nama Jova aja orang udah pada tahu gitu kan. Terus langsung nggak follow gitu kan. Follow Ya, karena dia. image-nya itu masih itu. Melekat, aku masih kan melekat. bahasa tentang kesadaran tentang itu gitu loh. Cuman bahasaku dulu memang barbar sinister. Jadi orang juga ini apa namanya barbar dulu bukan dalam konotasi pornografi enggak lo ya. Jadi tetap lebih dalam lingkup kesadaran gitu. Iyalah harus. Jangan nggak sadar tuh ngomong kayak gitu mabok ngerepot juga kan. Nanti deh tak kasih kan file PDF buku. Oh boleh. Tapi ya paling saya sekedar tahu doang. Oh ya udah kayak gitu. Jangan nanti kita lagi bahas bisnis kesana ya. Karena kita bakal banyak ngebahasnya di bisnis, finance dan motivasi kan. Dia melencengin ke sono kan jadi bingung orang. Nah kok pembahasannya di sini ke sono pak? Ntar orang-orang kan jadi tambah bingung. Ibaratnya kita buat ngebikin room itu penuh terus di atas 100, 200, 100, 200 itu gampang kalau kita temanya jelas kan. Karena kalau subtemanya udah ngalor ngidul, bisnisnya jadi ngalor ngidul juga, nggak bakalan greget sampai ke tujuannya. Karena kita tujuannya supaya greget nih orang yang ikut bangga. Awalnya tuh saya setelah itu terus I have to change my brandingku ya. Brandingku harus berubah. Aku udah rubah nih. Aku ngomong-ngomong tentang dunia kerja. Toh aku juga pernah kerja gitu loh. Jangan dikira aku tuh nggak pernah kerja secara profesional gitu. Pasti pernah lah, namanya manusia mah pasti pernah. Ibaratnya dia kan kuliah. Istilahnya aku dulu kan pernah kerja di USAID juga. USAID apa tuh? USAID. USAID itu United States Agency of Development itu Amerika punya, yang punya. Aku pernah cerita itu loh. Benar. Yang ingat saya. Tentang environmental. Oke. Itu istilahnya aku tahu dunia profesionalisme, aku tahu dunia HRD, aku tahu dunia. Makanya jadi HRD dia sekarang. Jadi HRD dia sekarang. Iya. Dulu pernah. Iya. Kan yang Jawa Tengah itu aku Regional Office Manager Central Java, yang pegang aku. Tapi aku harus resign itu toh. Makanya toh Mister, intinya gini, aku tuh sangat ingin belajar dengan kamu untuk menjadi seorang eksporter itu. Istilahnya apa? Setelah kita bisa menjadi eksporter, kita bisa menjadi pembicara, ini akan lebih balance lagi kalau sisi perekonomianku stabil. Nah. Ini keren. Ya ini mau keren banget. Jadi ibaratnya sekarang kan masih bad nih ya, bad finance. Tapi gimana caranya naikin? Balik lagi, ini timnya harus ada yang bergerak juga. Ibaratnya jangan mereka dalam kuantiti yang tidak terhitung tapi nggak ada yang progres gitu. Makanya pemantauan khusus tetap perlu dilakukan kepada orang-orang yang bervisi bermisi. Jadi tinggalin aja orang-orang yang tidak punya visi misi, kita fokus ke orang-orang yang memang siap gerak gitu ya. Dia udah siap gerak, kita jalan ya kan, terus kita naikin, mereka punya ilmu sampai tahap yang saya bilang klasifikasi internasional. Jadi mereka ini bukan sekedar tahu tapi juga menjalankan dan pelakunya ibaratnya. Jadi kalau dia ditanya apa bukan saya sih sebenarnya nggak pernah belajarin tentang ini ya. Wah susah juga kalau kayak gitu kan. Makanya kenapa saya selalu bilang in charge orang yang belum pernah belajar harus bisa ngomong. Belum pernah belajar loh, bisa ngomong dulu minimal. Karena nggak dipungkiri ya bahwa
kita masuk di industri ini tentunya punya segudang kemungkinan untuk majuin Indonesia. Segudang, berarti segudang itu kan besar kemungkinannya. Kita akan salah penafsiran, salah penataan jika orang-orang yang kita rekrut ini males-malesan, salah tuh kita. Jadi ya orang-orang seperti itu ya tinggalin aja, karena nggak ada guna juga buat kita mengembangkan jiwa orang yang nggak mau maju. Betul. Nah, makanya kan dari awal aku tuh makanya tadi saya bilang you know me so well gitu. Karena intinya apa? Intinya tuh aku akan menceritakan apapun tentang diriku gitu kan. Dalam konteks kita istilahnya apa ya? Ya. Jadi aku butuh orang yang bisa melihat Kapasitasnya. Kamu tuh kamu gini-gini loh. Gimana orang lain bisa ngerti nih? Aku akan dikembangkan dalam, mungkin Mr. Okta tahu nih, oke, aku punya kemampuan ini yang perlu dikembangkan ini. Kadang aku sendiri nggak bisa ngelihat karena diri manusia itu begitu, memang benar. Ibaratnya dia sebenarnya punya momen di mana dia tuh ada goldnya, cuman dia hanya lihat gue dijerami, mana mungkin gue bakal jadi gold gitu kan. Karena Sitzman ya pernah ngomong bahwa seseorang yang berpikir bahwa dia itu nggak bisa, sebenarnya dia bisa, cuman orang tepat itu belum menemukan dia, orang tepatnya. Sekarang orang tepat udah menemukan, ya gimana caranya ngerubah ini secara terstruktur aja, terstruktur, dilihat bagaimana masa depannya punya gairah, ya, makanya di situ dibutuhkan sinergi. Karena kita semua kan kalau udah bersinergi, kolaborasinya jadi lebih kuat lagi ke dunia internasional. Karena ini gede nih masalahnya, ini yang harus dipecahin, ini gede. Jadi selama masalah ini gede dan masih perlu banyak orang, ya kita harus scalable dengan cepat. Orang-orang yang nggak punya visi misi tinggal. Kenapa saya selalu ngomong, kamu masuk sini buat apa kalau nggak ada punya visi misi? Saya selalu nanyain gitu, kenapa? Itu bukan karena menjelekan dia punya bahasa asing, pronunciation. Saya nggak butuh pronunciation dia sebagus-bagus apa. Yang penting kan dia pengen ada niat, ya kan. Niat itulah yang jadi standar kita. Kalau orang tanpa niat dia masih bilang, saya orang pedalaman pak, saya gimana bisa. Si Orwon aja yang pedalaman loh di Bengkulu, bisa dia pernah ngomong bahwa sebenarnya saya nggak ada jurusan saya bisa bahasa asing, nggak ada jurusan, bayangin. Tapi karena saya berpikir saya perlu gitu ya bekerja dengan tempat yang tepat, disitulah saya harus klik untuk belajar. Ada translate Google, dia ngomong gitu kan di akhirnya. Jadi kayak itu pun udah cukup buat saya gitu loh, itu pun udah cukup. Konteksnya kamu nggak jago nggak apa-apa, yang penting kamu masih ada niat. Selama ada niat, di situ ada sebuah jalan untuk menuju keberhasilan. Ibaratnya nggak bisa orang jadi itu kalau bukan karena ada orang yang punya sesuatu, yakni adalah visi misi yang besar gitu sih. Iya, istilahnya kalau saya nggak merasa gagal, tetapi ya namanya kehidupan ya, dalam artian kita bisa di atas, di bawah dan sebagainya. Cuman saya mempelajari ini dan saya itu masih merasa bahwa Yov, kamu tuh bisa loh gitu loh. Kamu tuh punya kemampuan public speaking, kamu punya kemampuan ya istilahnya bahasa asing sedikit lah atau apa. Tapi kamu juga ada kemampuan, ada niat untuk istilahnya fokus ini. Cuman kan kadang untuk yang ngasih jalurnya, ini loh Yov, jalannya pengetahuannya itu kan butuh orang lain gitu. Challengingnya. Jadi manusia itu memang benar saling membutuhkan, dan supaya dia bisa saling mengerti ke depan harusnya jadi apa, mesti ada orang yang visioner. Karena dalam bisnis tanpa adanya orang visioner, bisnisnya akan stagnan, nggak bergerak. Kayak ibaratnya buka toko HP nih, gue modal 1 miliar contoh, toko HP-nya gede dong, tapi ini toko HP udah menghasilkan penjualan yang flat 50 juta per hari terus aja sampai berbulan-bulan dibiarkan begitu. 20 tahun lagi toko HP ini nggak akan bisa punya sebuah scale up yang mumpuni. Karena apa? Modalnya tadi dianggap sudah bisa balik modal atas gerakan yang dibuat dari satu toko HP aja. Beda dengan ceritanya importir HP itu. Ya, importir dari HP-nya. Berarti mereka harus up to date dong. Beberapa komponen diubah, ya kan. Terus dia bikin yang namanya cabang-cabang yang punya semi permanen bangunan. Itu diubah juga konsepnya. Dan kalau mau di scaling jadi lebih besar lagi,
perlu ada yang namanya sebuah pertimbangan orang-orang yang visioner tadi. Nah ini yang saya bilang itu lumayan susah kalau misalnya nggak ketemu leader-leader yang punya jiwa besar. Makanya masuk di industri yang harus dilihat adalah siapa nih yang bawa kapal ini. Kalau yang bawa kapalnya nggak punya big vision, ya, big mission, dia akan gampang untuk mengeluh, gampang untuk merasa capek gitu. Kok nggak ada hasilnya dia, ya kok nggak ada hasil, itu bakal terjadi karena mau nggak mau suka nggak suka mereka PI-nya bisa dilihat dari situ. Nah, sedangkan kita kan kalau mau punya gerakan yang sangat luar biasa harus apa? Harus setiap bulan itu ada annual apa ya kalau saya bilang annually keynote yang mana itu mengubah esensi dari sebuah pivotnya bisnis. Kalau dia misalnya nggak bisa begini, dia harus gimana? Kalau dia nggak bisa begini, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia nggak pernah tahu cara ini, apa yang harus disadari? Betul. Halo? Ya, gimana Mas? Pandangannya gimana pandangannya? Ya, jadi istilahnya gitu, kayak perjalanan sampai hari ini pun Mr. Okta juga banyak menemukan orang-orang dan baik itu bisa memfilter sendiri nih, mana yang benar-benar mau bekerja sama, mana yang enggak, dan dengan sikap Mr. Okta yang kira-kira tidak punya visi misi yang jelas langsung dibuang-buang kayak gitu itu istilahnya apa namanya Ya. kalau saya sendiri yakin satu itu modal saya yakin aku bisa nih gitu kan, kayaknya udah kayak feelnya itu aku udah dapet gitu loh, feelnya itu udah dapet, tinggal Betul. segala sesuatu itu kan by timing ya, bisa 1 hari, 1 minggu atau mungkin 1 tahun dan sebagainya, tapi feelku tuh aku udah dapet gitu loh. Kalau misalnya ya entah caranya seperti apa, kalau misalnya kita udah yakin dulu, otomatis yang apa ya istilahnya apa yang akan kita lakukan itu sudah pasti. Alam semesta itu kan bantu mewujudkan gimana kita mau diwujudkan kalau kita sendiri nggak yakin gitu kan. Setuju. Kalau saya jadi lebih kepada saya nggak tahu ya, aku enjoy banget mengerjakan apa yang outing selama ini apa ya progreskan tiap hari ya sama diri saya. Iya. Dan bahkan misalnya saya nggak ngobrol sama Mr. Okta pun saya punya inisiatif sendiri. Ini saya pengen tulisan apa atau apa gitu, berarti karena aku enjoy gitu loh, dan aku yakin banget itu. Makanya Iko sebagai seorang anak muda tapi yang sudah berjalan duluan gitu kan, istilahnya Betul. ayo dong ajarin aku gitu. Ya pasti bisa lah, karena hal-hal kayak gitu kan step by step ya, ibaratnya nggak ada orang yang punya wadah segede ini kalau bukan dimuat dari sekecil itu gitu. Caranya itu pasti ada mutu dan kualitas yang dikembangin terus dari sisi pemikiran, thinknya dia, dari sisi kegiatannya dia sehari-hari, karena daily activity juga jadi sumber seseorang bisa gede di situ. Iya. Makanya istilahnya apa ya, much appreciate juga istilahnya, saya juga diberi kesempatan sama Mr. Okta, intinya saya sering diajak ngobrol, saya diikutkan dalam istilahnya apa ya, itu grup atau apa itu, dan I try to the best gitu kan, apa yang bisa gitu. Kayak tadi kita masih ngobrol bertiga sama si Vina kayak gini, aku langsung bikin kata-kata nih, undang Vina cepet, Vina langsung bikin linknya, aku bikin kata-katanya. Iya, kalau Miss Vina kayak orang apa ya, kalau saya bilang kena sundut dulu api gitu ya, baru dia merasa terbakar dia. Kalau dia ya, yang saya perhatiin, jadi dia itu bukan tipikal orang yang ayo semua pasti bisa, ini nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Ibaratnya kita sama-sama terjebak di dalam hutan, dia doang yang masih mikir gimana bertahan hidup ya. Dia doang. Kalau yang lain lagi nyari nih kemah yang harus kita bikin, ini makanan-makanan yang harus kita siapin. Kalau mau bertahan kita harus ngelawan seluruh api malesnya kita. Justru harus diubah, air malasnya gitu tuh mesti dibuang semua. Kita harus bikin ini jadi api unggun yang besar supaya datang pertolongan ke kita. Itu kan ada orang-orang yang seperti ini kan, ibaratnya ambisinya itu benar-benar nyata. Ada yang masih setengah-setengah ambisinya. Nah ini sih Bismillah ini yang dia setengah-setengah, bukan karena salah ya sebenarnya, mungkin karena dia itu lebih ke
mental works until you works you will get what you want. Ya ibaratnya itu aja. Tapi beda sama ceritanya orang yang menemukan di mana passionnya dia akan bahagia gitu ngejalanin ini tanpa gua pokoknya udah passion di sini. Orang mau ngomongin gue seperti apapun keburukan gue bakalan tetap punya sebuah pandangan dalam hidup. Itu bukan aturan mereka yang harus gue patuhi. Yang harus gue lakukan adalah gue mematuhi apa yang menjadi dream yang gue bakal capai beberapa minggu, beberapa bulan lagi. Karena itu nggak akan terbayar harganya kalau kita pada saat sudah mencapai segalanya. Karena pada saat kita sudah mencapai, kita akhirnya tahu bahwa gini ya perjuangan yang saya lakuin masih sepersekian doang ya ternyata dari apa yang menjadi bayangan hidup yang sebenarnya normali yang kita benar-benar lihat ini sebagai sesuatu yang pantas kita dapetin gitu loh. Karena banyak orang kan kadang-kadang hanya menilai dari sudut pandang pribadinya, sedangkan ada seseorang yang justru mempunyai sudut pandang lain atas sesuatu yang lagi dijalaninya. Nah itu yang justru jadi keynote point. Setiap bulan kita meetingin, setiap hari kita bahas. Itu semua akan mengerucutkan seseorang pada sebuah tanduk kesuksesannya dia. Iya, makanya si Vina tak pepetin terus itu. Iya, harus jadi harus dipepetin. Udah gaspol aja. Dia kalau nggak dipepetin bener, dia ngerasa kayak domba terhilang. Yes. Iya, makanya kayak kemarin kan ada Sherly, ada ini, sekarang Sherly tiktokan sama Vina atau apa, iya dan enggak. Cuman intinya saya melihat potensi yang gede juga di Miss Vina. Jangan sampai lepas. Iya. Oh my god. Ya, intinya dia punya potensi yang besar juga, makanya jangan sampai kehilangan. Jangan sampai hilang dia gitu. Oh iya, jangan sampai terhilang lah. Makanya walaupun obrolan ringan-ringan atau apa gitu, ajak-ajak guyon atau apa gitu. Cuman kan komunikasinya biar hidup gitulah. Benar. Ya tapi gitu. Memang harus sama-sama perempuan yang punya api ya, karena cowok punya api nih berbulan-bulan lo bayangin dia berbulan-bulan dan sempet dia ditanya sama Pak Orwan udah closing berapa. Kasar itu pertanyaan itu menurut dia pandangannya dia itu adalah kayak ya memang saya belum jadi apa-apa, tapi kan jangan juga ditanya seperti ini juga, buat apa kamu nanyain saya, ibaratnya si Miss Vina ini jadi merasa kayak apa ya kalau saya bilang kayak disudutin kamu udah closing berapa. Itu saya pas tahu begitu itu kecut banget hati saya sama si Pak Orwan. Saya tegur, saya omelin bener-bener waktu itu. Dia sampai nggak bisa lupa omongan saya. Bapak kenapa harus bertanya itu pada orang yang tentunya saya utus untuk bertanya hal lain. Nggak ada haknya Bapak untuk tahu kenapa dia hari ini ada dan gimana dia berprogres. Nggak ada haknya Bapak. Saya gituin, dia bilang baik Pak, saya mohon maaf memang omongan saya itu tajam. Ya kalau udah tajam jangan sampai setajam itu ke dia. Itu perempuan ya, dan dia orang Jawa, kulturasinya bukan sebagai orang Sumatera. Itu udah lama terjadi waktu lagi masih baru join dia waktu di awal-awal. Jadi ini mungkin yang tahu ini baru Miss Yobi. Yang lain ya paling saya hanya sendiri aja. Makanya dia si Pak Orwan itu setelah 1 bulan kayak gini dia belum ada progres pun dia nggak berani ngomong sesuatu yang ya saya gagal di sini. Belum berani karena apa? Masih dapat apinya. Masih dapat ambisinya. Cuman lihat dia beberapa bulan ke depan. Saya bilang Pak Orwan sendiri pun mengalami yang sama kan, stagnansi terjadi. Makanya harus dilakukan apa? Kamu harus punya sebuah jalan keluar, kuantitas yang banyak untuk merubah ini menjadi satu bagian yang metodenya tuh luar biasa. Jangan melihat, wah saya aja baru segini Pak, saya tapi udah kerjain, padahal sudah kerjain. Itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana kamu bisa berinteraksi untuk mendapatkan masalah yang ada di lapangan. Karena di sini kan kayak Miss Vina itu kan tiap hari saya nggak pernah dengerin dia punya masalah kan. Oh dari saya sih begini aja Pak, dari saya begini aja Pak. Itu kan seakan-akan kayak dia jalan tapi dia flat jalannya. Kenapa saya bilang makanya sesuatu yang aneh ya kalau kita hanya melihat sesuatu dari sudut pandang dapat apanya, tapi kan justru kamu bisa berikan apanya dari apa yang kamu dapetin, karena kamu udah dapetin nih. Tapi kalau kamu sendiri nggak menyadari bahwa kamu mendapatkan itu, ya sebenarnya kamu percuma aja membangun visi misi, cuman sebatas kayak ngomong kosong belaka, besar-besarkan terus habis itu kan percuma ya. Makanya saya sering bilang the big vision you must to do what you want. Itu harus benar-benar jadi di situ.
Kalau nggak ada kayak gitu ya susah. Betul, iya sampai gitu. Makanya kan apa namanya saya melihat si Miss Vina ini enjoy ngobrol dengan saya gitu, guyon-guyon juga atau apa kayak gitu. Intinya saya ngomong kan, karena saya ngelihat dia cepat gitu loh, kalau ngerjain apa apapun cepat juga gitu loh. Terus apa namanya saya juga akan banyak belajar dia tentang apa thread map apa dan Thread map, sebagainya iya. gitu kan. Oh, Thread map, iya awal-awal itu walaupun istilahnya untuk secara istilahnya 100% menguasai belum gitu loh, tetapi saya banyak belajar dari dia juga nih. Intinya orang-orang yang memang berpotensi istilahnya bareng-bareng kita bisa sukses. Kemudian dia juga pernah bilang, ayo Miss kita kerjasama Miss, cari bayar, dia bilang gitu kan sama saya. Ayo, aku bilang kayak gitu. Jadi nanti kita dapat info apa, sebelumnya kita dapat info apa gitu. Ayo, enggak apa-apa gitu kan. Saya juga iya, paham gitu kan. harus kayak gitu. Jadi ibaratnya sinergi kolaborasi ini muncul dari satu bagian yang dielaborasikan dengan semangat. Ibaratnya sesuatu yang kita nggak tahu kan kita udah tahu nih. Sekarang gimana caranya yang kita tahu ini kita kembangin jadi bisnis models yang proven mensukseskan orang banyak. Karena jumlahnya ini bisa dari satuan ke puluhan, ke ratusan sampai ke ribuan, bahkan mungkin ke jutaan.